Oke, baik. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pemanfaatan Microsoft Word, khususnya pada bagian heading dan juga pada bagian insert caption nanti. Untuk bagian heading sendiri, saya akan gunakan untuk membuat bab dan juga subbab. Untuk nantinya kita bisa memunculkan bab dan subbab ini pada bagian daftar isi secara otomatis. Untuk insert caption tadi kita gunakan untuk memberikan caption pada gambar, dan juga bisa kita gunakan untuk memberikan caption pada tabel. Untuk nantinya kita bisa munculkan daftar gambar dan juga daftar tabelnya secara otomatis. Nah, untuk yang pertama mungkin saya akan jelaskan untuk bagaimana cara memberikan caption pada gambar dulu ya. Di sini sudah ada karya tulis ilmiah sederhana yang saya buat, yang kurang lebihnya ini membahas mengenai artificial spider silk. Di sini sudah ada bab dan subbabnya, dan juga di bawahnya tabel seperti ini, dan di bawahnya masih ada gambar-gambar lain. Nah, di sini akan saya contohkan bagaimana cara memberikan caption pada gambar. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu untuk di sini. Pertama-tama saya, untuk bagaimana cara saya membuatnya, itu prosesnya yang pertama saya buat dulu karya tulis ilmiahnya yang lengkap. Untuk captionnya di sini saya gunakan text box untuk membuat caption sederhananya dulu. Nah, untuk captionnya yang lebih proper itu kita bisa ke reference. Kita bisa masukkan insert caption. Insert caption di sini. Oke. Tadi sebelumnya kita klik dulu caption yang kita gunakan textbook ini, kita klik dulu, lalu kita ke refresh, lalu ke insert caption, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk yang pertama kita di sini, karena di sini nggak ada caption yang mau kita gunakan, kan kita menggunakan misalnya gambar satu itu. Karena nggak ada, kita bisa buat new label, kita buat misalnya gambar satu titik. Oke, ini akan muncul gambar 1.1. Lalu kita bisa klik OK di sini. Akan muncul textbook baru, lalu kita bisa pindahkan tulisannya. Nah, ini tulisan yang di atasnya, kita pindahkan yang ke bawah. Nah, ini kita bisa tambahkan titik supaya lebih rapi, lalu kita bisa sesuaikan fontnya. Nah, kita menggunakan Times New Roman, kita pakai Times New Roman. Lalu kita hapus yang di atas, caption di atas. Nah, tujuannya apa saya buat textbook atau caption sederhana tadi? Tujuannya apa? Agar nantinya kita bisa mudah memindahkan caption yang sudah kita buat. Misalnya nanti gambar kita pindahkan kemana, kita bisa pindahkan caption juga. Kalau misalnya kita mau merapikan dokumen di akhir-akhir, bisa kita pindahkan captionnya dengan mudah. Nah, untuk misalnya saya contohkan yang kalau misalnya kita nggak gunain text box ya, misalnya kita langsung pakai ini, figur 1 misalnya. Nah, ini captionnya nggak bisa dipindah-pindah, hanya diam di sana, hanya kita bisa pindahkan dengan bagian paragraf untuk penyesuaiannya. Nah, ini kita nggak bisa pindah-pindah seperti kalau kita gunakan textbook tadi. Mungkin seperti itu penjelasannya dari saya. Nah, mengenai yang selanjutnya, untuk caption misalnya di gambar sebelahnya ini, caranya sama, kita klik dulu caption sederhana yang sudah kita buat, lalu kita ke reference, insert caption. Selanjutnya kita bisa pakai gambar satu tadi untuk melanjutkan, karena dia masih di satu pembahasan yang sama ya gambarnya, kita bisa pakai gambar satu untuk kelanjutannya. Kita tinggal klik OK, lalu dia akan otomatis menyesuaikan ini 1.2, ini 1.1, itu akan langsung menyesuaikan urutan. Nah, di sini sudah selesai untuk membuat caption ini, 2 caption gambar pertama. Untuk selanjutnya saya contohkan. Nah, di sini ada tabel. Untuk gimana cara memberikan caption pada tabel sebenarnya sama saja. Kita klik dulu caption sederhana yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita ke reference. Sebentar. Reference. Insert caption seperti tadi. Kita buat new label yang tulisannya tabel. Oke, kita klik oke. Lalu akan muncul seperti tadi. Untuk step-stepnya sebenarnya sama saja. Oke, sesuaikan font. Nah, untuk tabelnya sudah selesai, sudah jadi seperti ini. Untuk gambar selanjutnya,
Misalnya di sini ada gambar selanjutnya, ini gambar kedua, gambar di pembahasan atau pembahasan kedua yang ada gambarnya. Sorry. Caranya sama saja, klik captionnya, lalu ke reference, insert caption. Nah, kita bisa add new label, kita klik gambar 2. Untuk langkah selanjutnya sama saja seperti yang tadi, bisa diperhatikan. Baik, untuk gambar selanjutnya juga sama. Kita ini level. Ini bisa kita sekalian buat juga. Nah, karena tadi yang satu di sini, kita bisa pindahkan ini dulu ke gambar sebelah sini. Ini kita bisa hapus, kita ganti. Yang ini kita bisa pindah ke sini, gambar 2. Ini kita ubah. Nah, sudah kurang lebih seperti ini. Untuk langkah-langkah gambar-gambar selanjutnya bisa mengulang langkah yang sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana cara memunculkan daftar gambarnya di insert-caption tadi, tapi kita pilih yang tabel of figure dialog. Kita klik, akan muncul seperti ini. Kita bisa urutkan misalnya dari gambar 1 titik tadi, kita klik oke. Untuk gambar selanjutnya kita untuk bagian caption label kita pakai gambar 2 titik. Oke. Caption selanjutnya kita salah. Untuk tabel selanjutnya kita pada bagian caption label kita pakai yang 3. Nah, misalnya seperti ini. Untuk ini kita bisa spasi aja untuk kita misalnya buat tulisan. Nah, ini kan sudah muncul. Untuk spasinya di sini kita bisa hapus, kita pilih yang di ujung sini, di belakang angka 4 ini kita klik delete. Nah, kita klik delete ya, bukan backspace. Kita klik delete. Oke. Nah, bagaimana dengan yang daftar tabel? Sama saja sebenarnya kita daftar tabel. Daftar tabel kita insert reference maksudnya kita insert caption yang di sini yang di pojok ini. Pada bagian caption labelnya kita pilih tabel. Oke. Maka akan muncul daftar tabelnya. Karena cuma ada satu tabel ya akan muncul cuma satu. Nah, seperti itu kira-kira untuk cara membuat caption dan juga daftar gambar dan daftar tabelnya agar lebih mudah dan lebih cepat dan lebih efisien juga. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai cara menggunakan heading. Cara kita mengaplikasikan heading untuk membuat bab dan subbab yang lebih rapi dan juga bisa kita gunakan untuk munculkan daftar isi secara lebih cepat. Nah, di sini untuk caranya sendiri, pertama-tama kalau dari saya lebih suka kita atur dulu headingnya. Nah, di sini misalnya kita pilih di home, di sini bagian multi-level list. Kita pilih define new multi-level list. Nah, di sini ini sebelumnya sudah pernah saya edit. Oke, sebentar. Oke, saya ulang aja dulu. Tidak apa-apa.
Oke, untuk yang pertama, setelah kita pilih define new multi-level list-nya, kita pilih satu di sini, lalu kita pilih misalnya ini pakai 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Kita di depannya kita buat tulisan bab 1. Nah, di sini sudah ada tulisan bab 1. Selanjutnya, ingat untuk bagian link level to style, kita ganti jadi heading 1. Nah, untuk level to show in galerinya kita ganti jadi level 1. Jadi ingat untuk yang pertama kita ganti jadi heading 1 dan level 1. Untuk follow number width-nya nothing, atau jangan kasih apa-apa, nothing. Kita klik OK. Heading satunya sudah. Selanjutnya sama, multi level list. Define new multi level list. Kita pindah ke nomor 2. Ini untuk ke heading 2 ya. Nah, caranya sama, kita pilih dulu ini 1, 2, 3 seperti yang tadi, tapi untuk kelanjutannya kita bisa pakai di depannya angka 1 ini kita kasih titik dulu. Setelah itu di depannya titik kita pakai level 1. Nah, ini untuk lebih jelasnya ini kenapa kita pakai level 1 karena kita butuh untuk membuat subbabnya misalnya 1.1 jadi subbab 1 pada bagian yang pertama. Nah, itu tujuannya. Untuk di link level to style-nya kita ganti jadi heading 2. Yang di sini kita pakai level 2. Nah, untuk follow number width-nya kita jangan isi nothing, tapi kita kasih spasi agar lebih rapi. Nah, sudah. Selanjutnya kita tinggal klik OK. Heading 2-nya sudah selesai kita setting. Untuk selanjutnya kita setting heading 3. Caranya sama, define new multi-level list. Kita pindah ke 3. Pilihnya 1, 2, 3 tadi. 3. Ini kita hapus dulu. Untuk di sini sama seperti tadi, di depannya kita kasih titik, di depannya lagi, tapi kita pakai level 2 dulu. Level 2. Nah, di depannya level 2 kita kasih titik, di depannya titik ini kita kasih level 1. Jadi nanti ini maksudnya untuk berurutan ya, bab dan subbabnya. Misalnya di bab 1 pembahasan pertama, di pembahasan pertama ada pembahasan selanjutnya atau pembahasan pertama dari pembahasan di atasnya. Jadi kita agar lebih mudah untuk melihat bab dan subbabnya. Di sini kita ganti jadi heading 3. Untuk level to show in gallery kita pakai level 3. Ini kita ganti jadi spasi sudah. Nah, kurang lebih kita sudah setting semuanya. Heading 1 dan heading caranya saya buat dulu. Tadi saya buat dulu maksudnya. Saya buat dulu karya tulis ilmiahnya. Lalu setelah sudah selesai baru kita sesuaikan heading-headingnya. Misalnya di sini bab 1. Bab 1 kan kita mau jadikan heading 1. Kita pakai klik heading 1. Sudah. Oh iya, sebelumnya bentar. Kalau mau lebih rapi, kita bisa langsung aja modify headingnya. Pilih heading sini, klik kanan, modify. Di sini kita bisa ganti fontnya jadi Times New Roman, misalnya jadi ini 12 misalnya, kita bold, warnanya hitam. Terus ini biar ada spasinya kita pilih di sini, biar spasinya lebih berjarak. Kita klik OK. Di link 2 juga seperti itu, modify Times New Roman 12. Nah, ini jangan di kiri. Jadi heading 3 juga sama, modify lagi. Oke. Sudah, apabila sudah kita tinggal menyesuaikan dari karya tulis yang kita buat. Misalnya bab 1 itu pendidikan heading 1. Nah, kita bisa hapus tulisan bab 1. Untuk latar belakang ini kita bisa pakai heading 2. Bab 1, jadi 1.1 itu latar belakangnya. Untuk rumusan masalah kita ganti jadi heading 2. Nah, di sini kita bisa ganti jadi heading 3. Oke. Atau ini tidak perlu juga nggak apa-apa karena ini cuma rumusan masalah yang sama.
Jadi karena biar tidak menemukan daftar isi, jadi kita nggak bisa apa-apa. Untuk bab 2, kita pakai heading 1, hapus. Untuk yang pertama, pembahasan pertama, kita pakai heading 2. Untuk pembahasan yang kedua, kita pakai heading 2. Sini untuk, nah ini ya maksudnya kan di subbabnya ada pembahasan lagi. Di sini ada di karakteristik material artificial spider silk. Nah, di sini kita bisa di pembahasan pertamanya kan pembahasan mengenai sifat fisik. Kita bisa pakai heading 3. Nah, ini 3. Lalu di sifat mekanik, pembahasan keduanya kita pakai heading 3 juga. Nah, ini sudah seperti ini, sudah lebih rapi. Untuk lanjutannya, ini kan proses pembuatan, ini lanjut ke di heading 2. Masih di pembahasan. Oke. Selanjutnya ini masih di pembahasan, kita pakai heading 2. 4. Oke, sudah semuanya kelebihan dan kekurangan. Ini masih masuk di pembahasan. Nah, ini bisa kita pakai heading 3 ya, karena di sini kan bahasannya mengenai kelebihan dan kekurangan. Dan di pembahasan pertama itu mengenai kelebihannya dulu, kita bisa pakai heading 3. Sini kita bisa pakai heading 3. Oke ya. Di bab 3 terakhir penutupan kita bisa pakai heading 1 seperti tadi di kartu. Nah, terakhir kesimpulan yang belum saya buat, nanti saya susul buatnya. Kita bisa pakai heading 2. Nah, sudah kurang lebih seperti daftar isi. Munculkan daftar isinya, kita bisa ke atas di sini. Kita di slot kosong ini. Kegiatan dulu. Oke, kita daftar isi kita bisa cari di table of content, di reference table of content. Kita bisa pakai ini. Ini pertama. Nah, ini akan muncul. Nah, ini sudah muncul tabel konten atau daftar isinya secara otomatis. Ini kita bisa rapikan. Kita bisa daftar isi. Ini ke tengah. Rapi. Ini kita bisa ganti jadi Times New Roman. Oke. Daftar isinya sudah, kita bisa sesuaikan ini tulisannya. Jadi Times New Roman. Oke, sudah. Mungkin sini sudah membuat bab 1, bab 2, bab 3. Ini sudah ada subbab dan subbab-subbabnya masing-masing. Mungkin sekian pembahasan dari saya mengenai bagaimana pemanfaatan Microsoft Word, khususnya bagian heading dan insert kontennya, insert caption maksudnya, agar lebih efisien dalam pengerjaan karya tulis ilmiah atau makalah atau skripsi atau yang lain-lain. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih.